berpikiran gitu, gue belum bisa ngasih apa-apa. Ya gue juga sama kepikiran juga, gue udah kehilangan kerjaan. Gue kalau gue ngomong kasar, gue ditipu juga gitu kan. Apa yang gue dapat gitu? Kalian ngeliat gue happy, bahagia. Mungkin kalian ngejudge gue, oh pindah dari sini nggak punya pendirian. Kalian nggak tahu di belakangnya seperti apa gitu. Apa bang? Yang penting tetap semangat terus lah, tetap semangat dan. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan selamat menonton dan selamat menikmati. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau membuat sebuah video atau konten yang bukan lagi dan bukan biasanya lagi. Gue akan mengadakan Q&A dengan salah satu YouTuber juga yang kemarin sempat collab sama gue, ada di video gue, dan coba kalian tebak siapa dia. Oke, langsung aja, nggak lama-lama kita panggil dia, artisnya Bang Ronan Handoyo. Ini kayak Oke, Bang. Assalamualaikum. Salam. Semangat dong. Oke nih Bang Ronan, kali ini kita mau Q&A aja ya, karena banyak banget yang kemarin kita live bareng di Instagram, terus banyak banget yang nanya-nanya tentang lu nih Bang. Langsung aja kita bahas aja ya satu ya. Kemarin ada nanya Bang, nama IG-nya itu adalah Farid Habibi. Dia mau nanya tentang hobi lu, makanan dan minuman kesukaan lu. Itu apa Bang? Alhamdulillah nanya nggak macam-macam. Nah, Biasa kan kalau nanya bang, terawang gue dong, kodam gue dong. Let's go, good question. Pertanyaan yang bagus. Hobi gue renang, baca, yoga. Itu lu bisa kasih tahu nggak Bang, yoga itu mungkin nanti daripada banyak yang nanya lagi, yoga itu kayak gimana sih Bang? Yoga ya olahraga yoga. Tata caranya gitu loh Bang, tata caranya gimana? Tata cara sih sebenarnya gue otodidak belajar. Udah ber2 tahun ini gue otodidak belajar yoga. Sekarang banyak konten-konten yang di YouTube, di segala macam, gue belajar dari situ. Tapi lama-lama terbiasa Ya namanya. Dan itu ada manfaatnya nggak sih Bang, yoga itu Bang? Ada banget. Apa aja tuh Bang? Badan gue jadi lebih lentur. Terus kan biasa kalau orang tuh fitness segala macem capek gitu kan, angkat beban. Kalau yoga kan kita memanfaatkan badan kita sendiri. Iya juga sih, benar-benar juga. Misalnya lo ngangkat barbel 60 kilo gitu kan, sampai capek. Ya, daripada ngangkat barbel terus capek-capek, gue yoga ngangkat badan gue sendiri 50, badan gue juga 60 kilo. Jadi gue biasanya tuh yoga itu sehari sekali. Morning yoga pagi bangun tidur, sama penguatan kaki. Oh, itu banyak banget, kerasa banget ya efeknya ya. Kerasa banget. Waktu itu kan gue pengen gue posting gitu, tapi gue lagi nggak pakai baju. Terlalu seksi. Pakai baju, cuma pakai celana straight gitu doang. Gue lagi pijin pose, artinya posisi kayak burung merpati. Oh, ya, ada bayangan sih gue sih. Kayak gimana ayo? Ya burung merpati. Itulah gue praktekin gitu ya. Ini gini, ditarik nih. Gue pakai lepis loh. Susah ditarik. Nih, kita pegang dulu. Tahan di sini. Nah ini begini nih. Nah intinya gitulah. Oh ya. Oke. Bisa loh. Nggak tahu. Tuh, hobi gue renang, baca, yoga. Kalau minuman dan makanan kesukaan Bang? Gue tuh lebih suka minum sekarang ya, sekarang. Kalau dulu gue dari SMP sampai SMA, boleh nyebut merek nggak sih? Sebut aja. Dulu gue sampai sekarang masih Green Sand. Green Sand yang non alkohol ya. Kalau dulu kan masih ada alkoholnya, sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Green Sand. Gue lebih suka yang ada sih. Dulu gue udah minum Green Sand gitu kan, yang rasanya masih original sampai yang sekarang. Tapi sekarang gue kurangin karena kan soda ya. Soda makin lama makin berumur.
Sekarang gue lebih selektif minum, gue minum jus. Jusnya yang tanpa gula. Nah, jusnya itu jus apa ya sih bang? Justru itu yang gue tanya. Kan lu suka banget nih kalau setiap gua ke rumah lu pasti minum jus, lu kemana aja minum jus. Nah, jus favorit lu tuh apa sih? Jus favorit gue jambu. Jambu biji atau Jambu merah. Oh, jambu merah. Jambu merah kadang-kadang waktu itu gue campur mangga. Bahkan gue juga pernah ngejus brokoli, wortel, gue campur timun. Brokoli gimana rasanya? Coba aja lo rasain. Gue sayangnya nanti bang sebenarnya bang, anti banget nih gue. Itu gue sempet campur brokoli, wortel, timun. Bahkan pernah juga gue campur apa sih? Bayam sama wortel. Itu gimana rasanya? Enak. Ih. Gokil, keren. Pokoknya sekarang hobi gue ngejus sama minum-minuman herbal. Kau kan tahu tuh, sekarang gue bawa kan Iya, yang itu ya. daun kelor, habatus sauda, gue campur jeruk lemon. Kalau makanan bang, Makanan apa nih? makanan intinya makanan lah yang bisa dimakan asal jangan teman ya. Asal jangan hobi makan teman aja intinya. Teman nama jerokin teman. Ya. Makan udah sendiri. Dari dulu tuh gue paling suka, pokoknya ini paling enak banget nih, ini paling juara banget pokoknya, ibu gue juara. Gue paling suka sayur asem dicampur teri medan sama kacang dibaluin sama tempe hangat-hangat makannya. Bang, gue lapar bang. Iya lu ngomongin makanan tuh kayaknya lapar banget tau sebenernya. Pokoknya tuh paling favorit sayur asem, teri medan dikasih kacang disambelin gitu kan, sama tempe yang hangat. Makannya banjir kok. Diaduk Kayak pete. enggak, gue nggak pete. Waduh. Gue jujur ya, Heeh. gue dari umur sekarang sampai umur 40 pete, jengkol, belut, Itu favorit gue banget bang. daging kambing, lele, jeroan, kikil, gue nggak pernah. Kalau daging teman, Pernah sih dikit. Tapi gue lepehin lagi. oke nih bang, next pertanyaan nih bang. Beberapa ada nih bang ya ketika kita kemarin live bareng dan beberapa gua upload video yang sama lu juga. Itu ada yang nanya nih bang, Bang Runan kok pindah-pindah channel mulu dari channel 1, 2, 3, 4 itu nggak pasti. Alasannya apaan tuh bang? Gue napas dulu. Jadi gini, sebelumnya gue ngucapin terima kasih buat nih manusia satu ini. Dulu gue juga mau ngucapin terima kasih juga ya sebelumnya ya. Gue bakal ngomong ini terus dimanapun kalau ada Q&A orang yang nanya. Gue bakal selalu bilang terima kasih buat ini YouTuber Bekasi temen gue. Oke, yang kemarin itu ya. Kemarin si Irmansyah Latas. Ya nggak apa-apa kan gue ngomong Apa-apa. Kemarin kan gue tunjukin, gue kasih channelnya juga. Gue nyebutnya Mamen. Karena dia yang pertama kali nyemplungin gue di dunia per-YouTubean. Yang kedua, nih. Sentilan yang paling sakit, yang paling nyangkut di otak gue sampai sekarang, sentilan dari dia. Dia ngomong cuma beberapa baris tapi langsung kesangkut di otak gue. Apa tuh bang? Bang, lo konten kreator, YouTuber, tapi lo nggak punya channel. Tapi kan sekarang punya kan. Nah, Sekarang gini deh. Dulu, ya memang sih dulu gue tuh basicnya bukan basic. Gue prinsip gue gini. Gue menolong gitu loh. Menolong orang yang, ya kalau gue kan selalu beranggapan gue ngeliat orang tuh, oh baik aja gitu, nggak ada jarak-jaraknya gitu loh. nggak ada nanti bakal dia jumawa atau congkak atau sombong gitu. Intinya sih gue menganggap semua manusia tuh yang ini ya baik gitu loh. intinya stigma yang lu keluarin selalu positif lah ya tentang siapapun itu ya. Tapi kalau udah berhubungan dengan materi, wah itu sulit banget itu bang. Pasti. termasuk gue jujur kalau udah berhubungan dengan materi udah
tapi gue nggak terlalu ngejar-ngejar banget gitu. Ya memang kita nggak usah munafik lah emang Iya. ya, kita hidup butuh uang juga, cuman karena jangan terlalu kita menyembah uang lah. Kalau lu menyembah materi atau menyembah uang, lu akan menghalalkan segala cara. Sekarang gini, kenapa gue pindah-pindah terus di channel yang dulu yang kartu remi. Ya oke, inisialnya kartu remi ingat ya. Itu hanya beberapa bulan langsung gue tinggalin gitu kan. Ada suatu hal yang bagi gue tuh memang waktu itu gue bodoh gitu, terlalu cepat mengambil keputusan, bodoh banget. Gue benar-benar merasa bodoh gitu. Jadi gini, memang sih gue balik lagi, gue selalu berpikiran positif dengan semua orang gitu kan. Tapi di balik semua yang positif itu, beberapa bulan gue udah nangkap nih, kok ada yang berubah gitu ya. Udah mulai ada tanda-tanda lah ya. Udah ada yang berubah gitu kan. Oke. Segala sesuatunya berubah. Sekarang lo syuting dari malam pulang subuh. Wow. Apa sih yang lo harapin sebenarnya? Cuma syuting doang, ketenaran? Ya enggak lah, Enggak kan? pasti cuman enggak. Ada materi juga kan? Nah, Kita nggak mau nafik, jadi nggak ada Iyalah. masalah itu. Tapi setelah gue mereview lagi, kok malah terbalik gitu ya. Yang harusnya gue ini talent, tapi gue diposisikan seperti tau lah ya. Gue ini talent tapi diposisikan seperti banyak lah gitu loh. Bahkan setiap ini selalu begini. Saat gue tuh kalau bercerita kan tahu gue harus runut dan gitu. Iya, harus sesuai fakta juga lah ya. Gue nggak bisa gitu pas lagi cerita dipotong nah gitu nggak bisa. Malah nanti blank, nggak tahu. Ya, Yang paling akhirnya gue mengambil keputusan untuk keluarnya itu nggak mudah. Gue harus minta bantuan pengacara. Wow, Yang Yang alhamdulillahnya ada pengacara dari Bandung dengan ikhlas. Gue sebut namanya di sini. nggak apa-apa sebetulnya. Ini ya Allah ya Robi, terima kasih banget untuk Kang Jajang Kardidi. Ya, dia orang Bandung, tulus ikhlas banget. Padahal dia pengacara yang udah di kota Bandung. Gila banget, terkenal banget di kota Bandung. Tapi dia nggak menerima apapun dari gue karena memang dia tahu gue kayak gimana gitu. Ikhlas banget ya berarti ya. Gue di posisi kan saat itu memang gue lagi nggak ada apapun gitu. Sampai ini jujur gue nelpon sampai gue nangis nelpon ke Kang Jajang. Dan sebelumnya gue terima kasih juga sama Igi, keponakannya Kang Jajang yang memperkenalkan gue juga Awil. Nah ini gue sering banget dengar. Ya. Ntar nanti gue bahas ya. Karena mereka berdua yang memperkenalkan gue dengan Kang Jajang. Gue nyebutnya Kang Jajang ya. Acara ini. Wah sampai fighting banget sama yang kemarin. Dikira pengacara bohongan. Ternyata pas dicek, kagetlah mereka. Konsepnya semua dibikin. Awalnya konsep desain gue tuh nggak diterima. Berhenti dari channel yang itu gue nggak terima. Ini gue baru bicara di sini ya. Karena gue udah nggak tahan banget sebenarnya. Ini gue tahan gitu loh. Sebab semakin banyak orang yang ngejudge gue, ada yang sampai bilang si kutu loncat lah. Si kutu loncat maksudnya gimana? Pindah-pindah, nggak bertahan. Sekarang gini loh, waktu itu gue sama manajemen kan, Iya. nggak pakai nama gue. Kalau tiba-tiba itu mencapai 100.000 subscriber, otomatis dapat Cuan. bukan cuan juga, dari itu bakal dapat silver button. Itu yang megang siapa? Ya channel dia punya dia kan? Nah, gue nggak megang kan. Ruginya di mana? Ya sama-sama untung sebenarnya sih kalau lu sama si channelnya, cuman harusnya ya ruginya rugi dulunya juga sih. Lebih banyak di gue dong. Iya. Silver button gue nggak megang. Urusan ini juga Nggak megang tapi di bawah ekspektasi dan gue. pasaran lah ya. Nah, sampai pada akhirnya Kang Jajang ini ngonsepin semua.
surat resign gue ya berdasarkan fakta hukum. Sebabkan waktu itu gue masuk manajemen itu pakai ini surat kontrak manajemen artis. Yang ternyata nggak sah gitu, alias nggak valid atau ya kan. Gue mohon maaf ya, gue terima kasih juga untuk maaf ini karena ada kasus juga, bukan kasus sih, karena hal yang gue pindah-pindah nggak adil lah ya intinya perlakuannya kalau iya. Jadi gue sebenarnya gini deh, karena gue sering pindah-pindah manajemen dan manajemennya itu ngatur-ngatur gue nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, segala macam. Akhirnya gue punya banyak musuh. Padahal gue tuh nggak pengen punya musuh sama sekali. Gue tulus bantuin channel lo gitu kan. Walaupun nanti jadi bintang tamu nggak ada apa, gue pengen gitu. Tapi karena dilarang terus, akhirnya yang tadinya kita berdekatan jadi musuh. Kalau udah kena materi susah sih bang sebenarnya bang. Sampai gue punya teman, boleh disebut juga nih, teman artis nih, Bang Rahmat Ababil, gue Runan Handoyo pribadi. Mohon maaf banget bang ya, gue dari dalam hati gue minta maaf karena bener sih omongan kalian ternyata ujung-ujungnya bakal kayak gini lagi. Gue minta maaf banget bang ya. Sebenarnya gue pengen bikin video klarifikasi versi gue sendiri, tapi gue takutnya dibilang pansos lagi lah itulah. Nih Bang Rahmat juga dengan timnya ngebantuin, bang ini loh contoh surat kontrak kerja harusnya seperti ini, yang sah gitu, yang valid. Mau gue tunjukin? Masih ada yang resmi ya, yang kemarin yang gak resminya ya. Dikasih contoh yang resminya. Yang resmi ada, yang resmi juga ada, yang udah gue tantangain di bawah materai. Sampai pengacara gue Kang Jajang pun bilang ini gak punya kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya hanya di materai. Yang aslinya ini nggak begini kata-katanya. Ini kalau sarjana hukum bikin nggak seperti ini gitu. Saya bela orang bukan sekali dua kali kan, sampai teleponan intens gitu. Akhirnya ini saya harus gimana? Kalau nanti tambah dituntut macam-macam, saya yang maju begitu. Beneran akhirnya gua sodorin gitu kan. Ini dia tetap nggak terima. Kirim via email nggak terima juga. Dicek lah, dikira pengacara gua abal-abal. Nggak taunya kaget. Akhirnya disetujui, gue keluar karena memang itu sudah kemauan mereka juga. Bahkan sempat beberapa kali gue ditanya nih, kita sebagai konten kreator yang bercerita, lu kalau cerita udah habis ngapain? Ya udah. Nggak, maksudnya lu kalau udah cerita habis nih, biasanya ngapain? Ya gue cari sesuatu ataupun eksplor lagi supaya gue bisa dapet cerita lagi. Karena lu berdiri sendiri, otomatis modal sendiri lah. Modal sendiri. Kalau gue berdiri dengan manajemen. Gue harus nyari cerita. Iya. Cerita gue sendiri. Tapi dengan modal gue sendiri. Dan gue harus menceritakan di. Ya nggak bisa begitu loh. Harusnya ada skill atau support juga buat lo gitu loh. Karena ya gimana pun kan demi mengangkat nama baik channel sih jatuhnya sih. Sampai di situ. Paham kan? Oke. Kenapa gue keluar di channel yang kayak ke situ bang, biar netizen lu nggak nanya-nanya lagi bang. Paham kan? Paham kan? Rumit banget ya berarti. Gue harus nyari cerita gue sendiri dengan biaya gue sendiri. Gokil sih. Sampai-sampai teman dekat gue dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dan berkeluarga, hampir kita 30 tahun temenan, kita berantem cuma gara-gara setelah jadi bintang tamu di channel yang itu. Teman gue pun diundang nih dari ISA. Selesai jam berapa? Jam 2 dikasih cuma nasi goreng. Ya Allah, nggak manusiawi banget ya jadinya begitu aja. Rumah dia di Sepatan. Syutingnya di mana? Daerah Blok M. Gila, gue tau banget Sepatan tuh yang masih agak deket pelosok banget, men. Itu bisa bayangin tuh jauh. Tanjung Kait, kemarin kita. Gila. Dia bawa mobil, lo bayangin pulang subuh, dikasih cuma nasi goreng doang. Kita kan punya grup namanya grup 7 dan geng rumit. Runan, Robi, Amit. Memang kita tuh memang rumit gitu loh. Dari SD sampai SMA kita rumit. Si Robi paling kecil, tukang ngambek. Si Amit pintar matematika komputer,
Kalau gue dulu ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gue paling jago gitu, jadi rumit semua. Anjir, bisa gitu juga. Setelah diundang itu kan menguak sisi lain gue tuh kayak gimana gitu, berantem lah kita pas pulang, sampai gue diancam, lo kalau gak keluar dari channel yang sekarang kita putus hubungan. 30 tahun selesai cuma gara-gara beginian doang gitu. 30 tahun. Gokil, rusak karena gila. Teman gue yang bawa mobil itu, si Amit, sampai ngomong, cuma dikasih nasi goreng doang nih, gerobaknya juga bisa gue beli gitu kan. Secara talent kan harusnya ya dapat perlakuan yang inilah, yang layak lah, walaupun gak istimewa setidaknya yang layak lah. Gimana sih Andi, gua jadi sampai ngebayangin banget susahnya jadi lu. Gimana sih Bang? Bahkan waktu sempat sih beberapa waktu pertama-tama memang gue dimanja, syuting pulang subuh diantar sampai rumah, tapi lama kelamaan, bang maaf ya gue nggak bisa ngantar sampai rumah, sampai base camp aja gitu. Sekarang lu udah capek, saat lo syuting lo harus ngadepin, otomatis ada yang masuk mediasi gitu kan. Iya. Tiba-tiba lo harus istirahat di base camp yang bagi gue sih udah nganggapnya nyaman, tapi senyaman-nyamannya base camp gimana mau istirahat sih? Silek orang lah ketimbang di rumah sendiri. Akhirnya gue jam subuh jam 4 jam 5 gue pulang dengan Gojek, lo bayangin. Aduh, dan ini masalahnya memori gue kan menyebar ya, orang tua sama orang tua. Tadi kan ada yang nanya kan minumannya daun kelor, habatus sauda, sama lemon. Nah, gokil nih, pola hidup sehat nih. Tanpa gula. Nah, tadi terakhir itu lu naik Gojek ya? Naik Gojek subuh. Oke, terus? Jadi kalau udah pulang syuting tiap subuh gue naik Gojek. Sampai ibu gue pun kalau tidur tuh merasa terganggu gitu. Ya secara lalu jam segitu pulang, gimana nggak terganggu sih? Dan juga mikirin lu jam segitu belum pulang. Akhirnya setelah gue diancam sama teman-teman gue, kalau lo nggak keluar gitu, putus persahabatan kita. 30 tahun. Sedangkan memang namanya sahabat sama teman beda ya. Beda lah. Kalau temen ada di saat kita bahagia, 1000 tuh kumpul, nah itu namanya teman. Tapi kalau sahabat, pas lu ada musibah baru ada musibah dia selalu ada, mau bahagia mau susah dia selalu ada. Beda. Jadi ini sahabat lo ya, udah kayak saudara. Gokil sih, anjir sih, itu gua nggak bisa ngebayangin banget sih bang jam segitu ya. Ya kan, sampai situ udah paham kan. Paham. Akhirnya gue kirim surat resign gue melalui email juga. Akhirnya minta ketemu nih di Blok M, daerah Blok M. Gue sampai bukan ngajak, ibu gue sampai ngikut. Ibu mau ngikut takutnya lo kenapa-napa. Kan gue memang orangnya gimana ya, gue tuh kalau udah ngeliat orang, bang bakso. Ini abangnya, tapi nggak kena copyright kan ya? Aduh, ini abangnya. Nggak apa-apa. Jadi di balik seriusnya bisa bercanda juga. Iya, biar nggak strike. Pakai biar nggak perang ya. Jadi kita ketemu tuh pimpinan manajemen gue dan si pelukis itu, tau kan? Oh ya. Gue lebih banyak ngomong gitu loh, sampai gue ngungkapin ini loh fakta-fakta, ini loh tulisan gue yang gini-gini. Awalnya mereka menyangkal, kan ini kamu yang minta begini, yang bagian segini kan kamu juga ngutusin. Sebab saat itu gue masih bego, gue masih memikirkan oke, karena di belakang gue tuh banyak krunya, sekian orang gitu loh. Gue mikirin mereka, tapi saat gue mikirin mereka nggak mikirin gue. Dikiranya saat gue kesurupan bohongan, dikiranya di saat ada yang masuk gue bohongan, gue acting. Bisa bedain lah, harusnya di belakang kamera sama di depan kamera, ataupun ke depan kamera yang udah konsepsi, harusnya bisa bedain lah kayak begitu. Sedangkan Allahu Akbar. Jadi sedangkan kalau orang udah bisa syuting, otomatis ada pembersihan kan? Ada. Dulu ada orang yang bersihin, tapi setelah itu nggak ada, karena memang mungkin nggak dapat jatah gitu kan.
Iya sih, harusnya yang kayak gitu capek juga loh kalau bersih-bersih. Ini baru 1 manajemen ya, lama banget kan. Kalau dari jam 3 asar sampai mau isya. Wah. Lu bayangin ibu gue udah tua, dari Tangerang ke Blok M, dan kayaknya nggak dianggap banget gitu loh, karena memang gue ngerasa sebenarnya hati gue tuh berontak dan pengen ngamuk karena orang tua gue nggak dianggap gitu loh. Akhirnya udah gue langsung les gitu kan, gue telepon Kang Jajang, Kang ini udah, ini urusan saya sekarang. Dikiranya dia bohongan, ya gue punya feature kayaknya dicek nih, siapa sih dia, katanya pas dicek teng gitu kan, he is a good lawyer gitu loh, pengacara yang asli dan yang memang benar-benar pengacara terkenal di Bandung. Udah ada branding namanya dia lah ya. Setelah dapat somasi, sempat ada somasi juga kan, datanglah pimpinan sama asistennya ke rumah gue. Lo tau kan rumah gue kayak gimana? Jeleknya minta ampun kan, kecil kan. Jangan dikira ya gue ini senang-senang gini gitu loh. Kita memang belum berhasil, tapi gue ngerasain udah gue bahagia aja. Dan menurut gue itu udah berhasil bang. Kalau kau pun sukses menurut gue ya, lu bisa bahagia dengan apa yang udah lu jalanin. Iya. Walaupun terkadang kayak gue ini sekarang di depan kamera kita bisa ngumpetin gitu ya. Iya. Tapi kehidupan asli itu kalau kalian mau tahu, ya lu udah tahu kan rumah gue kayak gimana kan. Sempat ngomong begini, saya baru tahu loh rumah kayak begini gitu loh. Intinya gitu loh, ngebanting. Ya terus apa masalahnya ya? Maksudnya dia kaget dengan seperti itu sampai ngomong kayak gitu, apa masalahnya ya? Kalau memang dia kaget dengan kondisi gue yang seperti itu, harusnya dia nggak memperlakukan gue dengan gitu kan. Gitu kan. Lagi juga kan lo di depan kamera pun juga nggak pernah membanggakan lo tuh punya materi segala macam kan. Kalau yang gue tonton lo dari pertama tuh nggak pernah kayak nih gue tuh ibu gue gini, rumah gue gede gini, nggak pernah. Terus kenapa harus kaget pertanyaan gue? Mereka datang, pas datang intinya minta maaf dan kalau bisa gue jangan out. Sebab di saat gue lagi tetap standby di situ, mereka udah merekrut talent lain tanpa gue tahu, dengan pakai subscriber yang udah gue dapet. Ngebajak jadinya ya jatuhnya. Dengan pakai, dan mereka trial error dengan pakai talent mereka yang udah subscriber yang gue dapat, tapi jelek gitu loh. Oke, parah banget sih menurut gue sih. Anjlok. Bahkan setelah gue berhubungan dengan mereka nih talent baru, mereka juga nggak setuju. Iya. Kok begini sih bang ininya? Gue sebenarnya mau ngomong gitu ke kalian, tapi biar kalian tahu aja deh gimana rasanya. Enak kan? Jangan dikira loh gue gituin. Akhirnya kita berteman, tapi gue nggak berteman banget. Bahkan mereka mau merekrut gue untuk masuk ke komunitas mereka, tapi gue nggak mau. Baru di sini gue bicara serius. Menurut gue bebas men, siapapun, karena menurut gue sosial media adalah tempat orang berkreasi dan mengeluarkan segala apresiasi, maupun itu buruk, baik ataupun segala jenisnya. Sosial media itu bebas selama di sini kita nggak menjelekan atau menjatuhkan atau menyerang suatu organisasi ataupun channel lain. It's okay menurut gue sih. Bahkan ini udah berbulan-bulan gue tahan, udah mau setahun malahan ya, udah mau setahun ya gue tahan gitu kan. Udah, mereka datang malam-malam minta maaf dan semoga gue bisa bertahan gitu. Gue bisa bertahan, intinya enggak, gue nggak mau, gue tetap ingin leave gitu loh, pergi. Gue sih yang namanya dengan orang tua, maaf ya, gue masih punya attitude dengan orang tua gitu. Gue selalu cium tangan. Memang bukan gimana ya, bukan oh bang Runang gini ada yang bilang buat pencitraan doang ketemu orang tua. Nggak begitu didikan orang tua, gue nggak begitu. Didikan orang tua gue nggak begitu. Sekarang gini, gue kalau ketemu orang tua lo gimana? Ya sama, cinta dalam arti. Padahal beda umur bapak lo sama gue berapa tahun? Beda dikit lah. 3 tahun.
3 tahun bedanya. Berarti gue adiknya bapak lo kan? Iya. Jatuhnya sih kayak gitu. Gue om lo. Iya sih. Tapi tetap gue punya attitude dan manner gitu loh. Cara gue masih memperlakukan mereka dengan baik. Mereka pulang, tayang video mereka ngejelek-jelekin gue. Komennya jelek-jelekin gue. Manusia. Ini lebih berbobot tanpa ada halu, tanpa dibuat-buat. Ya gue bingungnya halunya gimana sih? Gue bongkar lagi nih ya. Iya. Saat gue udah kehabisan cerita, mereka sempat bilang, udah bikin cerita hoax aja, cerita bohongan. Udah sampai sini udah cukup deh. Gue gak mau perpanjang lagi. Nggak bisa bayangin juga sih bang. Anjir tuh gimana ya? Ya pada intinya nih ya, buat lo semua yang penasaran kemarin nanya Bang Runan kenapa sih kok nggak di sini lagi, nggak di sana lagi, pindah-pindah, ya mungkin jawabannya udah cukup mewakilkan ya. Dan seperti inilah yang kalian tahu, yang kalian tidak tahu dari sisi lain Bang Runan ya di belakang kamera. Karena gue juga sempat beberapa kali ketemu Bang Runan dan main sama Bang Runan itu, gue ngeliat suatu fakta yang memang tidak diungkapkan di depan kamera, men. Gitu loh, kayak satu hal tadi bang ya, lu dibilang halu. Gue pertanyaan gue gini, gue kan selama ini ikut sama lo nih ya, semua itu jadi jujur aja ya, gue sama Bang Runan itu sama-sama ibaratnya dikasih kelebihan sama Allah untuk melihat sesuatu yang seperti itu ya kan. Dan bahkan beberapa kali gue nggak nemuin tuh di mana dia halunya gitu, bahkan sampai kesurupan pun juga itu di depan gue kan. Bener-bener gue bisa bedain banget antara orang kesurupan yang dibuat-buat sama kesurupan yang real gitu loh. Jadi ya nggak lucu aja sih kalau misalkan jatuhnya kan ini kan penghinaan karya banget sih bang. Kalau sampai dibilang halu, ya lu bisa sebenarnya kalau lu mau prosesnya ke hukum, screenshot komenannya dia nanti polisi ataupun badan hukum yang track itu siapa, sebenarnya bisa kalau Bang Runan mau. Bahkan ya pernah ada kasus juga yang kemarin, yang di video lo yang kemarin yang gue marah-marah itu. Yang ada kasus gue dia ngegambar terus nggak valid gitu kan, tau kan? Sebenarnya ngegambar sesuatu itu biasa-biasa, misal gambar hodam segala macam, itu antara apa ya, seperti yang lo bilang, kayak orang hipnotis gitu kan? Iya, sugestinya apa? Nah, ya bakal jadinya itu. Gue akan bongkar di sini. Si konsumen, gue nyebutnya konsumen aja ya. Konsumen itu minta jasa, minta bantuan jasa ke teman gue yang dulu ya. Akhirnya penasaran, ini asli atau enggak mas? Ada enggak, bener enggak ini leluhur saya? Akhirnya gue lihat, apaan nih, kok mirip gue gitu kan? Malah kalau ngeliat emang mirip gue gitu loh. Cuma dikasih belangkon doang, kumis agak lebih tua, mungkin bahkan 97% mirip gue. Gue bikin lah Instastory yang tadinya temannya dia baik-baik dengan gue, malah menyerang gue, ingin pansos di notice. Dibikinlah cerita di channelnya dia, gue dijelek-jelekin segala macam lah. Kan gue tahu pacarnya dia juga bisa ngelukis juga kan. Gue dijelek-jelekin ini lah itu, but gue tetap gue tahan. Semakin gue emosi, gue minta bantuan, tolong dong di report, keenakan dia. Iya. Tapi sengaja gue nggak terpancing lagi gitu loh. Jatuhnya ini kan kita dulu deh bang, temen lo yang temennya kan, itu ngapain harus dia bertindak? Kalau emang pengen, berarti sama aja justru dia yang pansos dong sama lo. Telegramnya, WhatsAppnya masih ada, minta maaf tapi marah-marah. Gue udah baca itu, gila lo emang lo, sumpah deh. Lo kalau emang pengen cari panggung jangan kayak gitulah caranya lah. Lo kuliah di teknik kan? Itu kalau dilaporin ke polisi kenal lah. Soalnya dia juga paling gak suka antara dia langsung, dia sempat berucap gini bang yang bikin gue gede banget ya. Gue tahu bang, gue orang susah gak kayak lu gini-gini. Fuck man, itu tuh menurut gue, lu nunjukin banget bahwa diri lu tuh murah, tau gak? Kalau lu ketika ngomong kayak begitu gitu, sedangkan lu kan gak ada penghinaan kan ke dia kan. Terus dia tiba-tiba kenapa langsung ngomong, iya bang, gue gak kayak lu, gue mau orang
menengah ke bawah gini-gini, lu sama aja men, itu menunjukkan diri lu tuh murah, tahu nggak kalau kayak gitu. Itulah kayak gini loh, itulah bahayanya, maaf ya, orang yang nggak siap tapi dikasih kelebihan. Sisanya gini, anak satu baru lahir langsung lu suapin nasi sama jengkol, Ya matilah, gila, khususnya nggak bisa cerna. nah itulah bahayanya kayak gitu. Bahayanya misalnya banyak nih yang gue, bang ajarin gue ini itu, nah kalau over itu bahayanya langsung congkak dan jumawa. Itu kenapa itu beneran juga men, karena nanti suatu saat gue bakal cerita pengalaman gue pribadi juga nih di channel Bang Luna, nanti tungguin aja ya, karena ini ada nih impactnya bang, beneran ada, karena dulu juga gue pernah kayak begitu, dan nanti bakal gue ceritain jelas di channel lu juga nanti. Ini spesial buat Bang Luna yang gue kasih ceritanya. Ya bahas lagi ya, bahkan yang youtuber ini nih, si anak ini baca WhatsApp gue kan, yang gue manggil awalnya baik-baik, lama-lama kan jadi setan kan, jadi bullshit kan, jadi evil dia, jadi devil. Seperti apa ngejelekin gue, bahkan di videonya seperti apa. Berkongsilah mereka nih, bersekutu mereka nih, karena ceweknya dia juga ini juga, gue gak akan nyebut apa. Sekarang si ininya udah gak dimanfaatin, dia berkongsi dengan yang lain, ini dia jelekin lagi. Jatuhnya itu yang disebut parasit kehidupan dong. Bagi gue sih, gue banyak didoain gitu, karma pasti ada. Karma gue yang mana gitu loh. Ya justru itu yang bikin gue mikir. Makanya kan gue tanya dulu sama lu kan, sebelumnya lu ada kata-kata penghinaan, kan lu bilang gak ada. Kalau misalkan gak ada, kenapa sih dia menyebutkan karma? Gue kan padahal gak nyebut. Waktu gue bikin itu juga, kan gue bilang 1 kali 24 jam hilang punya gue. Memang betul setelah besoknya gue langsung hapus setelah rame gitu kan. Iya. Tapi dia nggak tahu orang yang dia di konsumennya dia adalah yang lebih mengerti hukum, masih keturunan keraton. Dan mau dibikin buku leluhur keturunan dia untuk dimasukkan ke dalam karya ilmiahnya. Wah, gila sih, intens dan fatal banget itu sumpah deh. Malah temennya ngebelain, inilah itulah dengan pembahasan dia tuh lebih ngerti. Oh ini secara gaib nggak bisa disatuin dengan ini, hah? Makanya kalau logika sama gaib lo satuin bu, ya. Jangan melulu lo pakai gaibnya aja. Harus balance men. Sekarang lo kemarin kena COVID kan? Lo ngerasa itu medis atau non medis yang lo rasa? Medis lah. Medis kan? Ya. Kalau gue bilang itu non medis, lo tetap ngerasa medis kan? Medis lah, karena gue nggak mau lah dikit-dikit gaib. Itu. Kalau lo cuma pakai gaib doang, logika lo juga nggak bakal ini. Ya itu gila banget sih, gila banget. Sekarang gini, banyak yang nanya bang, gue kenapa? Gue gini, gue tuh ngeliat dari 2 sisi. Dari mata juga pakai logika gitu loh. Halus lah, kalau lo kayak orang gila. Walaupun di kadang gue dibilang halus segala macam. Sorry, maaf ya. Gue bener-bener emosi sekarang. Kemarin, belum lama lo tau kan? Yang dokter. Iya. Lo baca DM-nya juga kan? Iya. Karena seperti apa? Tapi gue menjelaskan dengan secara medis. Dia terima. Karena memang gejalanya gejala medis. Dan bukan non medis. Akhirnya gue nge-flashback, ini kenapa bisa begini? Apakah ada benturan? Iya, waktu itu dia ditabrak truk. Astagfirullah. Terjadilah pendarahan. Masuk akal sih kalau begitu. Nah, gue kalau ngebantuin orang tuh kalau memang butuh ya, gue bener-bener kalau dalam spotnya, oh ini butuh, yes, you need. Butuh bantuan gue bakal lo nggak bayar kek, walaupun gue nguras tenaga gue sampai habis, gue bakal nolong kayak gitu. Tapi kalau apa-apa tuh cuma lo pakai gaibnya doang tanpa logika. Gila lo yang ada lo. Aku lagi nyanyi pakai logika kan, cinta ini. Kalau kemarin kan juga pas gue sempet covid, pas lagi tinggi-tingginya gue sempet WA lu juga kan, bang kok gue tidur rap-rapan gini ya. Tapi setelah gue telah lagi pakai logika nih men, pakai karya apapun yang dibuktikan dengan ilmiah, tapi memang bener nyambung bang.
Karena kenapa gue berhalusinasi di situ? Karena memang pada dasarnya demam itu bikin lo halu. Ya memang demam itu kan menurunkan kesadaran manusia sebenarnya gitu loh. Gue pernah demam, panas gue sampai lebih dari normal yang orang tuh kan 36 ya. Gue hampir 42. Wih, gila. Terus Bahkan gue sampai ngoceh sendiri. Yang tadinya gue minta tolong sama maaf waktu gue mau masuk SMA ya. Almarhum bapak masih ada. Gue sampai ngomong gini loh ke bapak, Pak, beliin Al-Quran. Padahal gue mau ngomong mau beli bodrex, tapi di sini tuh termindset Al-Quran. Beliin Al-Quran, Pak. Badan panas. Bapak gue megang gini, ini kenapa panas bener? Iya Pak, pengen Al-Quran gitu kan. Dikira gue kesurupan. Padahal udah panas banget. Akhirnya gue maksain diri buat jalan ke warung sambil sempoyongan. Gue beli bodrex ya. Gue minum langsung 2, demam gue turun, pusing gue turun, normal lagi. Bapak gue udah ngalami gue kesurupan. gokil sih anjir. Jadi segala sesuatu harus pakai logika dulu. Iyalah, jelas lah. Karena nggak semuanya tentang apapun yang kita alami berhubungan dengan baik. Lah tiba-tiba nih sih. Ini langsung ngebikin konten. Terus Konten apa yang udah gue jadiin Insta story gitu kan. Waktu itu dia masih baik-baik sama gue. Ibaratnya muka 2 lah ya. Namanya juga anak-anak labil. Lu pernah ngalamin juga kemarin kan, belum lama kan. yang mana tuh? Anak-anak labil. Oh, yang ya nggak jelas. Anak-anak labil masih baik sama gue. Tiba-tiba ada yang DM nih, Bang, nih ada ginian nih, gini. Hah? Pas gue cek, kok begini ya? Lu masih baik-baik sama gue, tapi lu bikin konten ngejelekin gue gitu loh. Shit man. Akhirnya gue buka kontennya, belum ada yang komen. Gue komen, gue tahu nih siapa yang ngomongin, gue gituin. Gue kayaknya, gue masih baik-baik dong. Ada yang komen lagi tuh, saya dukung, gue balas, gue pantau. Ada lagi, siapa sih ini orang song artis banget. Gue sampai ngirim emoticon ketawa gitu kan. Akhirnya gue udah gak sabar kan. 1 kali 24 jam ini nggak di take down atau nggak minta maaf, gue bakal lapor polisi. Asli, sampai gue gitu, sampai sekarang nggak di take down itu video. Atau bakal gue mau bilang gue report gitu kan. Ada yang jawab, berapa banyak sih followers lo digituin? Sebenarnya gue masih, kalau gue bilang sakit hati atau marah, ada gitu, but Wajar sih, wajar. tapi gue selaku orang yang udahlah, dia minta di notice doang, intinya minta ini disebut channelnya gitu biar selalu view-nya modal gitu ya. Tapi gue gak terpancing gitu. Bahkan dia selalu bilang, lu baca kan instastorynya, dan gue dibilang botak halu lah, apa lu juga baca kan. Aduh, manusia Yang pada akhirnya dia minta maaf, bukan lo tapi tetangga gue, lu baca kan. Iya ya, tetangganya ngapain nyindir di sosmed sih? Sampai dia nulis, udah deh, lu tuh udah tua bang, gak usah banyak bacot. Kalau memang mau banyak bacot, kita berkarya aja gitu, dengan karya. Lah, lu yang pansos, lu yang ngajakin berkarya, karya lu pansos nih. Asli gedek gue dengerin enggak? Ya finally pada akhirnya karena sentilan dia, oke lah gue memberdayakan diri dengan karya gue sendiri walaupun masih sederhana. Mohon maaf, walaupun masih sederhana. Tapi keren sih, sederhana, videonya bleng. View lu tuh ibaratnya subscriber lu masih dikit tapi gila sih view-nya sampai beribu-ribu gitu kan. Ada pertama kali videonya sampai tembus 2, berapa ribu tuh. Gokil sih menurut gue sih. Yang alhamdulillahnya itu nggak gue sayangin di Oke. Tapi gokil juga sih anjir, dia yang pansos, dia yang mau ngajakin berkarya gitu loh men. Iya, gue sampai mikir karya lu apa pansos gitu loh. Ini orang sehat gak sih? oleh karena itu balik lagi,
seperti ini lah, bayi lo kasih makanan yang nggak sesuai, intinya bakal nggak bisa nyerna. nah seperti itulah. Kalau nanti ada yang bilang bang gini, pakai dulu logikanya lah, lo kuat atau enggak gitu. Iya, kalau misalkan lo blank, wah mati lo deh lo. Ya udah dikit-dikit gaib. Kadang gue ngerasa kayak apaan banget sih gitu loh. Terus manusia diciptakan akal dan pikiran tuh untuk apa gitu loh. Kayak gini tuh biasanya termakan hoax dari paranormal ya, asal-asalan biasanya kayak gitu bang. Jadi nyebutin oh iya di sini ada ini, kamu kena santet gini ya, lu nggak lebih dari itu si dukun itu bakal tadi juga dari lu gitu loh. Ya, jadi itu ya, satu kejawab udah kenapa gue pindah yang kemarin, karena ketimpangan. Yang kedua karena ya gitulah, no support system ini. Yang tiganya datang baik-baik tiba-tiba langsung nulis status wah halu lah segala macam itu. Yang keempat dan kelimanya yaitu ada talent baru tapi pakai subscriber gua ya gila. Tapi ini baru satu ya bang ya alasannya. Nah sebelum kita lanjutin ke channel sebelumnya, jadi gini nih bang, selama gue sama lu nih bang ya, lu kan selalu gue jemput, selalu gue traktir makan. Nanti gue tulis notanya ya. Anjir ngakak banget sih gue. Nah ini juga banyak nih bang yang kemarin nanya-nanya, bahkan ada yang sempat gue jawab langsung aja deh orangnya deh gitu. Ada di kolom komentar gue yang nanya, Bang Ronan kenapa nggak sama Bang Epe lagi gitu loh. Itu gimana tuh bang, coba kita jabarin aja dong biar orang-orang pada tahu, nggak apa-apa. Sekarang gini, gue lagi sama lo nih, otomatis mereka bakal bermindset Bang Ronan kok lagi kesama ini lagi nih gitu, gitu kan. Sekarang gini deh, ada pohon, iya. Lo tahu bunga anggrek? Anggrek itu prinsipnya adalah walaupun indah, tapi ini yang gue belajar di biologi ya. Lu jurusan apa? Kesehatan dulu, terus gue lari ke IT. Ya. Anggrek itu adalah tanaman hias tapi benalu. Oke. Ada pohon nih, tinggi, cakep, ada anggreknya, indah. Walaupun anggrek itu indah, tapi tetap aja dia adalah benalu. Seindah-indahnya pohon lo kasih harapan gitu kan, ada benalunya, lo mau nggak? Ya enggak. Itu gue datang. Jadi gini, di saat gue lagi down dengan masalah gue yang kemarin pertama nih dari kita bahas, gue lagi down dengan masalah gue yang kemarin, gue nggak tahu kan gue harus konsultasi dengan siapa gitu loh, dengan orang yang lebih paham dari gue. Sebab di sini gue merasa benar-benar gue dirugikan, tapi gue diancam dengan kalau lo keluar lo harus mengeluarkan dengan jumlah yang segini gitu loh. Ya kan? Ya sebagai orang yang awam, gue bingung kan, orang tua gue juga bingung. Udah nggak usah keluar, daripada lo harus ngegantiin uang segini dari mana gitu. Iya. Ya namanya orang panik, ngomonglah kesini, curhatlah kesini, deng ketemulah dengan yang hitung. Ya hitung, nanti notanya gue tulisin ya. Curhat enak. Gak taunya itu di setiap keindahan dikasih benalu. Jadi jatuhnya kayak lu di sebuah kebun binatang nih ya, terjebak di depan tuh ada singa ngejar-ngejar lu nih bang ya, terus lu naik ke atas pohon dan ternyata di atas pohon ada ular yang siap buat ngelilit lu gitu. Padahal udah banyak sih teman-teman yang bilang Bang Ronan, termasuk lu ya, ini maaf, terima kasih juga atas dukungan kalian juga. Terima kasih banget. Tanpa kalian gue juga bukan siapa-siapa ya. Tanpa Fatur juga gue bukan siapa-siapa. Banyak yang bilang, Bang, lo pun berdiri di kaki lo sendiri, orang pada nyari gitu.
orang pada nyari, walaupun finally orang ngeliat lo hoax, banyak dilebih-lebihin pengalaman lo setelah jalan sama gue. Iya sih. Terakhir kemarin kita ke BSD yang Jepang, itu tuh ada yang lebih-lebihin nggak? Nggak ada sih. Tayangnya nanti ya. Nantinya tayangnya. Saat gue ngomong bahasa Jepang, gue belajar dulu nggak? Enggak langsung. Gue nge-google dulu nggak? Dan pada saat yang kita dapat itu sesuai dengan sejarah yang tercatat loh masalah. Kita nge-google dulu nggak? Enggak. Setelahnya baru nge-google kan? Iya, setelahnya kita baru nge-google dan ternyata wow. Gue ngomong bahasa Jepang. Masa orang kesurupan megang handphone terus nge-google gitu? Tanya dia. Saat gue ngomong kochiwa gitu, gue lagi dalam kondisi kayak gimana? Iya, dalam kondisi lagi flashback ke sana. Kita datang disambut dengan apa? Lu juga? Iya, gue parno banget tuh kemarin tuh, anjir lihat gitu deh pokoknya deh. Makanya waktu dibilang yang di sana yang pertama tuh halu lah segala macam lah. Ini ibaratnya gue ditusuk ini gitu loh. Kayak ditusuk, benar-benar tusuk. Sedangkan gue udah berkorban habis-habisan. Misalnya gue berkorban habis-habisan dalam arti ini ya, cerita gue udah habis buat di sana. Saat gue bikin channel sendiri, gue udah gak punya. Iya, justru kita repotnya di situ ya. Nah, di yang kedua juga lebih parah lagi. Dihiasi dengan segala sesuatu yang indah, gak taunya ada. Ya berarti lu halu bang, menurut gue bang. Lu melihat sesuatu seolah-olah itu baik. Itu halu, bener lu halu, menurut gue lu halu. Halu kan gue bego ya. Halu lah, pada dasarnya orang baik tuh gak ada yang bego bang, karena orang jahat terlahir atas dasar kebaikan yang dikecewakan. Itu loh. Jadi gue curhat. Ini yang kedua ya, yang pertama kita tutup aja ya. Udah lama sejam. Yang kedua, kenapa gue yang kedua gue move? Padahal kita udah klik sebenarnya. Gue nggak punya masalah dengan, kita sebut aja ya, gue nggak punya masalah dengan Bang Epe. Nggak ada. Bang Epe udah gue anggap abang gue sendiri. Tapi gue punya masalah dengan yang di belakangnya. Manajemennya ya. Betul. Lo tahu kan? Gue sampai seperti apa? Ibu gue sakit, gue gak punya uang, gak bisa jalan. Pas lagi lebaran ibu gue sakit, gak bisa jalan. Ini gimana ya? Ini tahun gue terparah jalanin puasa. Gue gak punya pegangan. Gue gak bisa ngasih orang tua gue lagi sakit. Yang alhamdulillahnya ada orang baik, Awili orang baik, ngasih gue simpanan saat gue pulang dari Bandung. Lo tahu, gue sampai ngidupin ke lo kan, duit gue sekarang berapa? Lo ngomong duit gue sekarang berapa? 200.000. Gue bertahan 5 bulan sampai sekarang. Gokil sih anjir. Itu gimana manage-nya bang sampai lu bisa bertahan 5 bulan dalam 200.000 itu? Sisa dalam menyisa waktu menyisanya ya. Awalnya gini, gue pengen nangis sih. First time nih baru nangis di channel gue. Karena gue asli gue kesel banget. Besoknya mau lebaran, lo uang cuma ada 200.000. Waktu itu belum sampai 200 deh, masih ada 500. Karena gue dikasih Awili, gue jujuran dikasih 1 juta. Pulang dari Bandung gue kasih ibu gue 500, otomatis gue megang 500. Oke. Saat itu gue masih sama yang kedua. Prinsip gue gini dong, besok bulan depan otomatis bakal ditransfer. By the way, enggak. Padahal besoknya mau lebaran. Mau lebaran. Kakak gue, kita 6 bersaudara. Tulang punggung tuh cuma gue sama kakak gue doang. Kakak gue cuma pegawai laundry yang gajinya cuma 800.000. Lu bayangin, 500.000 waktu itu gue ngasih ya sebelum lebaran ya, untuk bertahan hidup. Seenggaknya yang paling sebulan atau ya sekarang udah pada mahal lah bang, apapun itu loh bang. Apalagi belum bayar listrik segala macam, ya mungkin belum 1 bulan habis. Bingung lah ibu gue. Uang yang kemarin habis. Besok mau lebaran,
Gimana? Ibu gue sakit, gak bisa jalan, gue nggak ada uang. Sedangkan waktu itu gue 500 ribu ya, ya gue beli pulsa lah, gue beli kebutuhan lah. Sisa 300, pencatatannya masih ada. Jadi setiap gue beli apapun gue tulis ada. Kalau buktinya besok ntar gue WhatsApp habis berapa gue. Bang, anjing sampai bunyi loh. Anjing sampai guk. Kedengeran nggak? Kedengeran suara anjing tuh. Yang akhirnya gue tuh udah hopeless gitu kan. Udah jatuh rasa harapan gitu. Harapan gue udah kayak gimana gitu. Gue ngeliat status dia happy, jalan-jalan, bahagia dengan ininya gitu. Gue nggak mau nyebut ya. Tapi dia nggak mikir gue sama si ini yang bang itu kayak gimana. Bahkan gue nelfon, bang lu di mana? Gue di sini. Bang lu gini nggak? Ya Allah bang Runan, gue aja beli rokok harus ngejual kardus. Sadis banget sih. Lu bisa bayangin kan main kardus itu berapa sih paling lu dijual? Gue bongkar di sini ya. Dan gila sih bang, kardus lu nyarinya juga susah tau. Kalian pun dapat banyak, sekilo berapa sih kardus tuh? Sekali lagi gue tekankan, gue nggak punya masalah dengan bang Epe. Nggak ada. Justru kita tetap silaturahim, tapi di belakangnya ini gitu loh. Kacau juga sih anjir. Mau gimana? Akhirnya ini terserah kalian mau percaya mau enggak. Gue tahajud selama 7 hari. Gue minta petunjuk dari Allah langsung karena gue udah gak percaya lagi dengan manusia. Gue udah gak percaya dengan manusia. Udah mau segala apapun gue sekarang gue bocorin sedikit dengan ke manusia, tapi selebihnya gue langsung ke Allah aja deh udah. Gue tahajud selama 7 hari. Gue minta putusan ini gimana gitu. Tiba-tiba gue mimpi dan dapat suara Nan, udah. Ini putusan kamu memang udah bagus gitu kan. Selesai ini aja. Jangan diterusin. Kamu hanya sebagai pelampiasan untuk balas dendam. Pelampiasan untuk balas dendam. Ibu gue sampai janjiin inilah, itulah. Bahkan teman gue sampai janjiin inilah, itulah, saksinya ada. Bukan 1 tapi 2, 3 orang. Gokil sih. Bahkan kakak gue juga bisa jadi saksi. Gokil banget aja. Bahkan temannya Bang Epe pun jadi saksi juga mau dia. Iya. Sampai dia kaget, bang lu kok keluar dari ini gitu. Bukannya lo dikasih segini sebulan. Hah? Gue sampai iya dia ngomong segitu. Serius lo? Akhirnya gue bongkar semua. Diketawain gue. Gokil juga ya ternyata ya. Banyak gitu maksudnya kita terjebak dalam fata morgana sih bang. Intinya gimana? Mau orang dengan apapun gitu, kalau dia berhubungan dengan materi, mau lo bilang enggak, saya nggak akan tergoda, pasti akan tergoda. Harta, tahta, dan yang tadinya masih dibuka nih pendapatan segini, total langsung prok ditutup. Sampai mau gue bongkar sekarang nih, lo tau kan? Yang basicnya segala macam, nomor telepon lah, paspor tuh diganti semua. Itu gue waktu itu juga Bang Runan, lu juga pernah minta tolong sama gue kan? Semuanya udah dihabisin. Akses apapun, sampai pertanyaan keamanan juga sama. Jadi yang sekarang kalian nikmati nih, yang kalian tonton itu punya gue semua gitu loh. Istilahnya kalaupun gue nanti harus ganti rugi, bayar di mungkin barang apa gini kali ya. Anggap aja nih lo ngejual akun gitu. Jadi ya udah. Padahal itu udah 13 tahun, 14 tahun gue pakai. Gila, sejarah banget berarti ya. Sampai semua awalnya sih gue merasa nggak apa-apa lah karena buat kebersamaan gitu ya. Dikasih tahu passwordnya tiba-tiba langsung diganti semua, nomor telepon, paspor. Astagfirullah. Rumit juga ya berarti yang pertama dan yang kedua benar rumit banget bang ya berarti ya. Pertama rumitnya gue harus pakai pengacara. Iya. Yang kedua privasi gue hilang. Iya benar-benar. Jadi jadinya kalau di email mah udah ke semuanya bang. Untungnya kita cepat-cepat bersihin langsung ya handphone lo ya waktu itu ya, dan deh habis itu udah
Nah, ada lagi nih Bang yang tanya nih Bang. Sebenarnya Bang Ronan tuh sekarang udah ataupun ada di channel mana sih gitu loh? Ya alhamdulillah. Karena nih manusia satu nih orang satu nih nyentil gue di saat gue lagi terpuruk. Padahal gue lagi takutnya gitu ya, lagi takutnya gitu kan dengan itu dia nguatin gue bantu Bang, gue bantu dengan sebisa gue. Cara ngedit seperti apa walaupun masih sederhana, cara upload seperti apa, bikin akun seperti apa, mengamankan akun seperti apa, nih manusianya. Gue memberanikan diri di tengah kekalutan gue bikin cerita gue, pengalaman gue yang di Gua Bandung Jepang, yang Ichidaru Hamimoto, Nakabimura. Coba kalau waktu itu gue yang pengalaman di Bandung gue pure kesana semua. Wah, lu nggak bakal dapet cerita lagi. Nah, susah dapet nyari ceritanya aja. Kita aja kalau mau nyari cerita explore dulu kan, kemana baru kita dapet stok cerita. WhatsAppnya masih ada di gue. Kalau Bang mana? WhatsAppnya masih ada di gue. Makanya setiap ada WhatsApp grup, gue cuma selalu baca. Gue tuh pusing gitu. Kenapa? Jadi gini, gue tuh kalau udah di manajemen, yang kemarin yang pertama juga sama, ada grup juga. Tugas gue gini aja deh, intinya syuting, talent, selesai. Mau gue di belakang manajemen, apapun yang terjadi, tuh lo mau punya utang kek, mau ini berapa kek, gue nggak mau tahu. Yang di kedua aku juga sama gitu. Kan yang upload memang Bang ini ya, yang edit juga dia. Gue nggak mau tahu sebab beban gue capek gitu loh. Iyalah. Gue syuting ke tempat yang angker, adaptasi, komunikasi dengan mereka. Pulang pagi-pagi tiba-tiba ngebaca kok begini, itu bukan urusan gue. Urusan gue sekarang adalah ngebersihin diri gue ini biar nanti saat gue pulang ke kos-kosan atau ke rumah nggak ada yang ngikut. Tiba-tiba lo harus ngebaca ini kok gini. Bang, lo masih ada di grup masih, kalau diem aja. Gue sampai ngomong ini sebenarnya udah urusan kalian berdua aja. Oh, menang juga ya. Urusan gue ya udah, gue tuh talent biasa aja. Sampai pada akhirnya kok hak gue gini ya, hak gue ya, yang katanya kita ngebangun dulu, ngebangun pokoknya banyak lah yang kalau orang fee gajian kan setiap bulan ya. Ini 3 bulan, 3 bulan pas besoknya mau puasa 3 bulan nggak ada pegangan sama sekali, nggak ada. Gila juga ya. Ini kalau mau gue cek sekarang nih tas gue, sekarang uang gue tinggal 150, gue bawa 50.000. Besok gue nggak tahu nih, besok pulsa harus beli 60.000. Tinggal berapa? Ya 90.000. 150 ya. Jangan dikira nih kayak gini tuh enak gitu. Keras nih. Menurut kalian, oh gede lah. Tuh kan kita lagi ngomongin, Bang Masa datang lagi bawa HP nih. Gede lah pendapatan segala macam inilah. Bahkan teman gue ya, yang waktu itu gue lagi kerja, tiba-tiba disuruh keluar karena untuk yang kedua ini, gue lagi kerja loh, tapi gue keluar. Temen gue sampai ngomong gini, makanya gue aneh sama lo nah, harusnya YouTuber tuh kayak semua, lo kok miskin. Sentilan juga ya. Bahkan dia ngecek sendiri pendapatan di yang kedua sama yang pertama berapa sekarang, dia kaget. Parah banget kan itu, banyak banget itu. Tapi gue nggak tahu lah, nggak ngerti lagi ya gimana pola pikir manusianya ya pada intinya. Oh iya ini ya sekarang tuh Bang Ronan channelnya sendiri nih, namanya Ronan Handoyo Files ya. Walaupun sederhana, editannya juga ya masih kasar, banyak noise sana sini, tapi gue ngerasa lebih bebas gitu loh, karena itu memang murni pengalaman gue tanpa harus ada yang dibilang dibuat-buat atau ngada-ngada nih. Saat Ratih gimana? Wah itu real banget. Gue juga sempat videoin pas lo kesurupan kan. Gokil sih men. Baru datang tiba-tiba ada apa? Gila speechless banget sih, sumpah. Padahal pertama kali lo penelusuran kan ke gedung itu ya? Iya.
Tapi gue belum pernah ke situ. Belum. Tapi gue diarahkan ke situ. Iya. Gimana? Iya, gue heran aja. Padahal kan belum tahu awalnya ada di gedung itu gitu loh, men. Gila sih. Gila. Pas kesurupan, lo kirim buat snapgram. Waktu gue slow motion jadi apa muka gue? Si Black ya. Tengkorak. Iya, tapi mirip si Black tau. Nah, Sumpah deh, sekilas betul, mirip kan? si Black. Belakangnya itu loh, belakangnya ada lagi. Mungkin itu untuk menggambarkan dianya. Nah. Jadi itu di yang pertama. Ya pokoknya gitu lah. Yang di pertama gue terjebak dengan kontrak. Yang di kedua tanpa kontrak tapi gue terjebak dengan stigma-stigma dan dogma-dogma. Tahu nggak dogma-dogma maksudnya? Dengan lo nggak boleh kesini. Misalnya ada ngajak collab nih, dicek. Baru sekian ribu kok, kita juga bisa. Sombong bener. Baru sekian ribu nggak usah. Kecuali kalau sama artis yang udah, dia udah 100.000 sekian nih, boleh collab, kita pansos. Ya, kayaknya pansos dong. Lu sekarang berapa? Ya begitulah. Gue Masih channel kecil makanya bebas sih gue. Makanya sekarang gini deh, bagi kalian yang mau collab sama gue bebas sekarang. Nah, lu bisa kontak langsung DM-nya ke Bang Runan, serah kalian nanti. Tapi dengan syarat, setelah kalian sukses jangan congkak, jangan lupain jasa orang. Seperti yang udah gue bantu-bantu. Udah dapat silver, yang disebut orang lain, dan langsung kayak. Ya udah Bang, ntar gue pas udah 1 juta subscriber gue bilang, wah ini atas support dari cewek gue. Sarkas men, sarkas. Ini gue jujur ya, saat gue belum bergabung dengan manajemen manapun, saat gue bebas, ketika dia dapat silver button, gue udah nungguin videonya. Nama gue sebut nih tiba-tiba. Terima kasih buat kalian tahu kan, yang jadi bintang tamu, yang booming banget, akhirnya gitu video gue naik. Gue udah, nama gue sebut nih, cewek gue langsung gue unsubscribe, langsung gue blokir semua nomornya. Anjir. Langsung gue blok semua Instagram. Padahal kan dia juga naik gara-gara cerita lo itu juga ya. Aduh manusia. Jadi 3 tuh ya pembahasan udah tuh. 3. Iya. Yang satu channel yang kedua, channel yang pertama, channel yang kedua. Channel yang pertama karena ya itulah. Ya, gue berharap disebut atau nggak disebut gitu kan. Yang channel yang kedua, gue diikat dengan kontrak bermaterai. Padahal itu kalau bilang nggak sah gitu. Iya. Dan kekuatan hukumnya ada tapi hanya di materainya aja. Yang ketiga tanpa ikatan, tanpa kontrak segala macam, tapi gue didoktrin dengan segala macam yang negatif lah. Bukan didoktrin, jadi di dogma diikatnya dengan ini sebelum monetize lo gue bayar dulu pakai duit gue gitu. Jadi istilahnya gue punya hutang jasa gitu, hutang materi gitu loh. Ya yang seperti inilah, kalian tahu sosok Bang Runan ini sebenarnya di belakang kamera tuh begini gitu loh. Jadi ya buat lo semua yang ada video gue ini, para followers Bang Runan juga, terus support juga nih channelnya Bang Runan supaya bisa kembali lagi keadaannya seperti sedia kala, bahkan mungkin nanti bisa lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Ini gue YouTube sekarang pakai akun gue yang baru. Iya, itu kan yang gue arahin juga kan. Karena bantuan dia juga, bantuan manusia satu ini nih. Gue bukan manusia Bang, gue kadang kalau udah sableng ada liatin. Gue kadang gini loh ya, kalau tipikal gue ya, gue bisa jadi iblis kalau gue ngadepin setan. Karena setan tuh tidak bisa dihadapin dengan manusia. Ya lu gimana setan mau lawan manusia, setan aja nggak kelihatan kok. Ya gue jadi iblis, kadang-kadang gue omongan gue tuh kayak iblis kalau lu ataupun siapapun yang bersikap jadi setan. Jadi seperti itu men. Sebelum selesai, biar nggak ada salah paham, ya gue bakal bilang lagi, gue nggak ada masalah dengan Bang Epe, nggak ada sedikit pun, nggak ada. Kita masih silaturahmi, masih whatsappan, masih segala macam gitu kan. Cuma karena ada satu hal juga gitu yang bikin kita nih berdua korban. Iya. Kita berdua hanya korban gitu loh. Kita berdua hanya korban. Kalau mau saksi ada saksi juga, bahkan yang tadinya ini yang pokoknya tahu semua lah. Di belakang kita pasti tahu semua yang kemarin di Semarang.
kalian tahu kan YouTube gue yang ada anak kecil nyanyi gitu kan. Iya, itu ponakan lo ya. Itu yang sekarang dipakai oleh Jeng jeng. ceng. Passwordnya semua diganti, Aksesnya semua karena gue akses semua diganti. gue yang recheck semua tuh akar-akarnya udah kacau. Itu padahal pertama kali gue punya Gmail di tahun pertama kali gue punya Gmail tuh gue pakai smartphone itu smartphone. Tahu kan handphone smartphone kan? Tahu kan? Iya. Yang kamera ngeblur, yang belum ada kamera depan. Iya. Gue masih ingat nomor 088 1212. Nokia bukan sih? Bukan smartphone. Oh smartphone. Iya. Itu akun gue. Bahkan sampai akun pemulihannya pun diganti. Iya, semuanya men pertanyaan keamanannya juga sama tuh diganti juga. Nah itu. Makanya kalau ada yang nanya, bahkan nih semenjak gue nggak tayang di yang kemarin ada yang komenan gini segala macem lah ini itulah, gue setuju banget nih nggak usah pakai ini pakai itu, nggak usah ada Bang Ronan lagi. Itu punya gue. Ya mungkin kan kebanyakan orang lihatnya apa yang di depan kamera. Emosi. Gokil lu. Mau buktinya? Nih ada di handphone. Mau dibuka? Oh salah, biar dia berpikir aja lah secara realistis ya. Makanya kalau bagi kalian yang komen nih, yang tetap komen, ya yang sekarang bangunan gini-gini nih, itu punya gue berkorban. Itu email gue yang udah belasan tahun gue pakai. Karena gue percaya manusia itu baik semua gitu loh. Itulah makanya gue bilang halu. Ya halu, lu ngeliat semua tuh terlihat baik. Ntar ada komen lagi, nih sekarang bangunan nggak apa, faktor baik tapi giliran ada masalah lagi. Enggak, gue nggak baik. Gue nggak baik. Kan gue bilang gue bisa jadi iblis kalau yang gue hadapin setan. Gitu. Lu gue nggak baik, gue nggak ngaku dan nggak menjat diri gue tuh manusia baik, manusia apapun enggak. Yang gue tahu hanyalah gue berteman sama siapapun tapi baiknya harus kita batasin. Itu loh bang yang sekarang pegangan prinsip banget. Lo boleh berteman sama siapapun ya tanpa memandang status sosial segala macem, dia mau dari agama mana, gue nggak peduli. Tapi kalau gue untuk baik sama orang, gue harus pilih-pilih orang itu. Karena mungkin Bang Ronan juga udah tahu sendiri, gue juga beberapa kali dikecewakan dengan kebaikan yang udah pernah gue lakuin sama manusia lain gitu. Saya dikeroyok anak kecil. Dikeroyok anak kecil. Datang gue mau udah wise gitu kan, gue begini manyun nih, kenapa nih bocah, gue nggak tahu masalahnya apa, gue dimanyun-manyunin, waktunya sama dia masalahnya, gue yang imbasnya, tahu gitu bocil gue injek. Oke men, dukung terus channelnya Bang Rona dan channel gue Calmaya Official. Nah sebelum video gue akhirin, pesan-kesannya ada nggak? Oh enggak, sebelum berakhir satu lagi, mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi. Boleh, nggak apa-apa. Kenapa gue, mungkin banyak yang nanya juga ya, Bang lu kenapa sih nggak sama yang si yang ngegambar itu lagi? Oh iya. Ya ini juga untuk klarifikasi. Sebenarnya kata orang kan kalau mata ke atas otomatis dia ngelirik, mikir dan bohong gitu ya. Gue lagi merangkai kata-kata sebenarnya gitu loh, biar nggak jadi salah paham. Lo kan udah tahu kan semua di balik ini kan. Iya. Gue udah. Gue kalau percaya sama orang sampai dalam-dalamanan pun gue kasih gitu. Lu jangan percaya sama gue, bukan Tuhan. Ya kan gitu. Bagian doang. Tapi sebagian kan kalau gue udah kesel gue berdoa. Lo tahu kan kenapa gue nggak ini lagi gitu. Jadi ada satu hal yang ini sih apa sih namanya, privasi. Awalnya kita rekanan, tiba-tiba ada satu hal yang lo tuh nganggap gue lebih gitu loh, tapi gue biasa aja. Sarangheyo. Sarangheyo. Mau Aduh. lagi sih opal. Gue nganggap lo biasa aja, dan dari situlah banyak nih kalau gue diundang dia nggak diundang, kayak ada rasa yang gimana gitu kan. Sebenarnya gue juga kasihan juga gitu, kasihan. Tapi yang anehnya gini nih, gue waktu itu gue masih tetap sama dia nih. Gue masih ngebelain dia.
tiba-tiba ada yang ngomongin dia, ngejelekin dia. Gue udah ngomong ke dia nih orangnya kayak begini, tapi dia malah kerja dengan orang yang jelekin dia. Bahkan yang jelekin dia kerja sama dia, yang ngejelekin dia lagi yang bikin konten barengan dia juga. Jadi seolah-olah tuh trisam ya, nyerang gue gitu loh. Banget ya. Sedang bukti-bukti masih ada, lu juga aja sendiri kan. WhatsApp-WhatsAppnya seperti apa kan, masih ada kan. Jadi bukti loh itu. Bahkan bukan dia juga yang ngomong, istrinya juga bilang ke gue kalau dia tuh begini gini, masih di kepala gue. Sebenarnya ini deh melalui channel Calon Mayat gue pribadi Irwan Handoyo, gue minta maaf dengan orang-orang yang udah, kalau memang gue punya salah nih, bukan kalau gue punya salah gue gitu ya. Biar gue sebenarnya udah gak mau punya rasa dendam lagi sih, biar gue lega gitu untuk channel gue yang pertama, manajemen gue yang pertama. Untuk orang yang kemarin yang udah dapat 100.000 subscriber tapi gue gak disebut. Terus untuk yang kedua nih, yang kemarin yang belum lama, untuk yang teman gue yang gambar juga, untuk Ahmad Ababil juga gue minta maaf banget. Mungkin gue manusia biasa yang terlalu bodoh gitu ya, terlalu percaya dengan orang gitu, sampai pada akhirnya ya gue kejebak dengan logika gue sendiri. Oh iya, satu lagi, dong jangan DM capek gue asli nge-DM ya assalamualaikum baik minta di fallback, udah gue fallback, giliran dia gue bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bantu, gue di unfollow. Anjir, toksik banget sih sobat. Jadi itu sih terserah kalian mau unfollow kayak mau apa, tapi ya jangan gitu caranya. DM baik-baik bang, like post parah lu main semua. like postingan gue dong gitu kan. Gue nahan air mata. Like postingan gue dong gitu, udah gue like, udah gue fallback, tiba-tiba bang ini nih gue ada apa, hodang gue apa, biar nggak gue jawab langsung di unfollow. Rasanya tuh kayak slow ya gitulah. Biarin lah, itu mah mungkin ya nggak usah dijadiin masalah lah. Mau dia unfollow atau follow juga lu nggak rugi kok, masih banyak netizen yang support lu ya kan. Ya intinya kembali lagi minta maaf gitu ya untuk yang tadi udah gue bilang. Kalaupun itu memang salah gue ya gue minta maaf. Kalaupun itu bukan salah gue tetap minta maaf. Sekarang gue mau berusaha berdiri sendiri di kaki gue, sebab gue harus menghidupi ibu gue tuh. Ibu gue sekarang umurnya 67 tahun, gue mau 40. Batas manusia berapa sih? Gue juga gak pernah tahu kan, entah besok gue yang meninggal, entah orang tua gue, entah orang tua gue duluan gitu kan. Udah muat aja. Nah makanya gue selalu berdoa sebelum gue pergi, gue pengen ngebahagiain orang tua gue dulu gitu. Gue pengen ngumpulin semua keluarga gue gitu. Bahkan lo tau gue punya hazard apa kan? 100 laporan mau gue bagiin, mau gue wakafin. Itu waktu itu sempat dibilang, iya akan saya bantu, tapi apa gitu. First time nih lu ngeliat Bang Ronan nangis di channel gue men. Karena seorang laki-laki apabila keluar air matanya bukan dia cengeng dan bukan dia lemah, tapi menandakan kalau dia kuat mengalahkan egonya dari diri sendiri men. Dan lebih mengutamakan dan mengeluarkan perasaan dia yang tulus. Lu harus support. Gila lu men, speechless banget sumpah. Ya gue cuma kepikiran ibu gue aja, orang tua gue gitu loh, 67 tahun, sekitar 570, sedangkan teman-teman dia yang kemarin juga udah meninggal semua, dia juga lagi berpikiran gitu, gue belum bisa ngasih ke papa. Ya gue juga sama pikiran juga, gue udah kehilangan kerjaan, gue kalau gue ngomong kasar gue ditipu juga gitu kan. Apa yang gue dapat gitu? Kalian ngeliat gue happy, bahagia. Mungkin kalian ngeliat gue, oh pindah dari sini nggak punya pendirian. Kalian nggak tahu di belakangnya seperti apa gitu. Apa bang? Yang penting tetap semangat terus lah, tetap semangat dan
Nah, sekarang udah waktunya maghrib, kita sama-sama sholat dulu, kita sama-sama berdoa bareng-bareng ya kan. Ya intinya lo harus bisa ngambil sisi positifnya dari video gue yang ini. Oke men, sebelum gue akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe juga channel gue maupun channel Bang Runan Handoyo. Dan jangan lupa di share terus, ditonton videonya, di komen yang baik, dan selalulah disupport kami berdua. Oke, sekian dari gua. Ini thanks banget lo ya Bang Runan ya, udah nongol lagi di video gue yang kedua untuk curhat tentang masa lalu. Dan seperti biasa, salam tua dapat dari Cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.